Salam seni dan budaya. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai tulisan saya yang berjudul Fritz Sindhu, The One Who Inspired Contemporary Greece. Fritz Sindhu, sang inspirator Greece kontemporer. Buku ini memuat sebuah perjuangan yang demikian gigih atas kesadaran nasionalisme dalam perannya di bidang seni dan budaya, yaitu sosok Fritz Sindhu. Dengan segala gagasan dan ruang pemikirannya yang begitu cair, beliau banyak menginspirasi lahirnya keris-keris dengan konsep kontemporer yang diterjemahkan oleh empu-empu di berbagai wilayah Indonesia, dan salah satunya yang cukup dominan dalam penciptaan karya-karya beliau adalah Saudara Ahmad Basiriansah dari Madura. Fritz Sindhu, seorang yang mendalami dalam bidang ilmu metalurgi, kemudian dalam kiprahnya dunia penerbangan, tersentuh dalam ruang batin dan spiritualnya untuk turut berkiprah dalam pelestarian keris Nusantara. Beliau memiliki pandangan yang sangat mendalam bahwa budaya keris adalah budaya adiluhung yang tentunya harus digulirkan dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, dan juga tentunya menjadi PR besar di dalam ranah modern ini, bagaimana keris dapat digulirkan pada generasi milenial, dapat dengan mudah dipahami. Oleh karena itu, tema-tema kekinian, tema-tema fenomena yang bersentuhan dengan bencana alam, wabah, konteks sosial, dan lain sebagainya, itu menjadi dasar penciptaan keris kontemporer ini. Fritz Sindhu di dalam penjelajahannya di dalam dunia perkerisan tidak bersifat instan. Semenjak tahun 2000-an, beliau memutuskan menjelajah ke berbagai wilayah Nusantara, mencari para empu yang dirasa mampu dan mau menerjemahkan apa yang menjadi ide, gagasan, dan pikiran-pikirannya. Beliau ke Jogja, Solo, Madura, Bali, Lombok, dan wilayah-wilayah lainnya. Ternyata di dalam ide gagasannya yang begitu cair di dalam tema-tema modern, tidak semua empu berkenan untuk mewujudkan ide gagasan Fritz Sindhu. Hingga pada akhirnya Fritz Sindhu atas arahan Empu Subandi Suponengrat dari Solo kemudian pergi ke Madura dan menemukan sosok yang bernama Ahmad Basiriansah. Empu-empu di Solo dan Jogja yang demikian erat dan kuat memegang tradisi dan pakem-pakem yang ada, tampaknya Saudara Ahmad Basiriansah cukup cair menerima ide-ide gagasan yang segar dan baru sebagai satu bentuk pengembangan atas budaya keris di ranah modern. Diskusi panjang, pencarian referensi melalui koran-koran, buku-buku, wawancara, dan bahkan dalam satu peristiwa-peristiwa atas terjadinya suatu bencana alam, kedua sosok ini bersinggungan langsung di lokasi, sehingga karya-karya yang dihasilkan tidak semata-mata terjebak pada aspek keindahan visual semata, tetapi kedalaman atas spirit yang ada untuk menangkap suatu gejala-gejala yang terjadi dapat tertangkap dengan baik pada karya-karyanya, di mana penggalian di dalam konteks penciptaan ini tidak semata-mata terjebak pada aspek visualisasi dapur saja, tapi juga lahirnya banyak sekali motif-motif pamor yang secara visualisasi motifnya
bersifat baru. Dan disinilah menunjukkan suatu perjalanan dan penggalian atas teknologi seni tempah pamor keris yang tampaknya dapat dijawab dengan baik oleh saudara Basiriansyah. Dalam buku yang relatif tidak terlalu tebal ini, saudara-saudari sekalian yang saya muliakan dapat melihat dengan sangat jelas bagaimana seorang Fritz Schindu mengawali dengan perjalanan panjangnya, menjumpai empu-empu yang cukup populer pada masa itu, dan tentunya juga mengoleksi karya-karyanya. Empu Suyanto, Empu Sukamdi, Empu Sihin, Empu Subandi Sukoningrat, Empu Sukoyo, Empu Hartono Diningrat, Empu Jamil, Empu Zulhan, dan lain sebagainya. Karya-karya yang beliau koleksi inilah yang kemudian semakin memberikan kedalaman atas suatu karya cipta keris kontemporer yang tidak kehilangan akarnya sebagai sebuah karya cipta budaya berupa keris. Aspek bentuk tidak meninggalkan identitinya, sehingga unsur-unsur pembentuk di dalam sebuah keris, baik pamor, ricikan, dan lain sebagainya senantiasa lekat dan dipertimbangkan dengan matang, sehingga bentuk keris tidak menyimpang sebagaimana konsep yang telah ada. Fungsi keris dipertimbangkan demikian mendalam, sehingga karya-karya cipta ini apabila ingin dikenakan dalam budaya busana adat masih dapat digunakan dengan sangat pantas dan baik. Secara aspek teknonik, keris-keris yang dibuat mempertahankan atas condong leleh, ketajaman, ergonomi pakai, dan lain sebagainya yang diolah dengan pertimbangan-pertimbangan mendasar atas anatomi si pemakainya. Demikian juga di dalam olah teknologi, penerapan emas, batu mulia, seni ukir, dan lain sebagainya. Demikian cair dan adaptif atas perkembangan teknologi pada masa ini. Oleh karena itu, tidak meninggalkan fungsi dasar keris sebagai sebuah kelengkapan berbusana, sebagai benda seni, dan apabila dalam kondisi terpaksa dapat digunakan sebagai bentuk senjata untuk membela diri. Demikian juga dari konsep isi, bahwa keris-keris yang dibuat ini syarat atas makna nilai melalui satu rekaman atas peristiwa-peristiwa yang ada, apakah itu bencana, wabah, kondisi sosial, dan lain sebagainya, itu diterjemahkan dengan bahasa yang indah, sehingga generasi muda milenial mudah sekali menangkap apa yang dimaksud atas keris ini, sehingga makna nilai keris sebagai satu konsep yang menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhannya senantiasa lekat pada keris ini. Tentunya juga aspek makna nilai yang lain juga dengan begitu jeli ditanamkan pada keris-keris ini. Fritz Schindu adalah seorang sosok spiritualis. Beliau senantiasa memiliki rasa syukur yang mendalam atas kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Beliau memiliki kesempatan untuk menjelajah ke berbagai wilayah, baik Nusantara ataupun dunia. Oleh karena itu, di dalam buku ini dan karya-karya yang beliau hasilkan, itu tidak hanya tersekat di dalam satu pola lokalitas, tapi demikian cair dengan tema-tema internasional ataupun nasional yang ada. Ada keris dengan motif Batak, ada keris cendrawasih dari Papua, ada keris Singapura mencerminkan negara Singapura, ada keris bambu yang mencerminkan budaya Cina, ada keris Sio yang menggambarkan tentang kosmologi dari negeri Tiongkok. Demikian juga ada tema terkait dengan bencana alam di Jepang dan daerah atau negara-negara lainnya. Fritz Schindu dalam perenungannya untuk berkiprah di dalam dunia perkerisan, mengapa secara esensial adalah memilih seorang seniman untuk memvisualkan karya-karyanya. Beliau memiliki pertimbangan mendasar bahwa ruang perdagangan keris itu telah tumbuh dengan dinamis. Dalam ruang konservasi, kuratorial, dan aspek-aspek pendukung budaya keris yang lainnya itu telah tumbuh dengan baik. Namun, di
dalam ranah ruang karya cipta inilah yang tampaknya perlu diolah dan ditumbuh kembangkan dalam rangka menjawab kebutuhan zaman di era milenial ini. Oleh karena itu, Vridshindu secara total memberikan daya dukung sepenuh-penuhnya dengan segala ide-ide gagasan yang ada, dipercayakan kepada seorang empu muda, Saudara Basiriansyah, sehingga diharapkan keris-keris yang dihasilkan ini suatu bahasa baru yang mudah ditangkap oleh insan perkerisan dan masyarakat milenial di ranah modern ini tanpa meninggalkan identity, koridor makna nilai, dan tentunya adalah hal-hal yang bersifat pakem dalam budaya perkerisan. Dalam buku ini akan cukup banyak saudara-saudari sekalian menikmati dalam penjelajahan ruang batin, ruang teknologi, ruang kreativitas, dan tentunya adalah ruang spirit. Sebagai masyarakat Nusantara yang memiliki jiwa ketimuran, berlandaskan atas nilai-nilai Tuhan, melahirkan karya-karya yang begitu fenomenal. Karya-karya yang bersifat kontemporer ini tampaknya juga cukup mengakar dalam program studi keris dan senjata tradisional di ISI Surakarta. Kita banyak menjumpai karya-karya yang begitu kreatif. Contohnya adalah karya kodok yang dibuat oleh Saudara Itok Dewanto, putut Jakowi yang dibuat oleh Saudara Sinto, keris R.A. Kartini yang dibuat oleh Saudari Puput, keris kelapa yang dibuat oleh Saudari Lahili. Demikian cair lahir keris-keris kontemporer. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, saudara-saudari yang saya muliakan, mari kita menjelajah dalam satu ruang seni tradisi yang hadir di dalam ranah modern. Bahwa bicara soal tradisi, masuk di dalam ruang tradisi adalah masuk di dalam ruang-ruang puncak peradaban yang modern pada masanya. Sekian, terima kasih, selamat menikmati. Nuwun.